Ustaz, ada masjid Muhammadiyah. Enggak ono masjid Muhammadiyah, ono. Masjid mungkin ini maksudnya masjid yang takmirnya orang Muhammadiyah mungkin begitu, tapi mudahnya aja masjid Muhammadiyah melarang kami tahlilan, yasinan dan sholawatan. Maka kami sepakat membangun masjid sendiri di dekatnya. Bagaimana? Waduh ini. Ya bapak-bapak dari Muhammadiyah maksud sih gak oleh tahlilan, gak oleh yasinan, gak oleh sholawatan. Oh itu juga ibadah. Kalau sesekali mestinya ya enggak apa-apa, daripada pecah. Tapi kalau enggak, kami punya alasan begini. Kalau memang takmirnya ngotot bahwa memang demi kemurnian ajaran Muhammadiyah, maka tidak boleh tahlilan, tidak boleh yasinan, tidak boleh sholawatan. Tapi mohon maaf, saya tanpa membela ormas apapun, penjenengan harus ingat pertanggungjawaban akhirat ya. Tahlilan itu kan zikir tuh. Zikir masuk dilarang. Loh, tapi kan tidak ada tuntunannya. Ngaji sih. Kalau bilang tidak ada tuntunannya itu harus ngaji dulu. Saya baru saja kok di Mekah kemarin memberitahu soal dalil tahlilan itu. Jadi ya, tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan orang yang melarang tahlil. Terserahlah mereka. Tapi mbok ya demi kerukunan, demi ukhuwah ini tidak usah ada terang, tapi diberi ketentuan saja. Ya boleh tahlil tapi hari tertentu atau dengan cara yang begini, yang tidak rame-rame, jam-jam tertentu misalnya begitu. Yasinan kan baca yasin tuh. Masuk kau lah. Ya, tapi kan afdalnya Al-Kahfi misalnya malam Jumat ke Al-Kahfi tuntunnya. Iya tapi kan panjang tuh, Al-Kahfi itu panjang. Yang hafal aja moco ya wang-wang untuk doa soalnya. Lebih enak yasin yang sudah biasa yasin. Yasin juga Al-Qur'an toh. Kan tidak ada tuh larangan membaca yasin di malam Jumat, tidak ada. Jadi kalau soal hujah bisa dicari, tapi sekali lagi ini kalau pendirian ya sudahlah. Karena yang ditanyakan seperti ini ya harus saya jawab sesuai alur pertanyaannya. Tidak boleh tahlilan, tidak boleh sholawatan. Kalau sholawatan itu asal tidak hura-hura loh ya. Kalau sholawatan kemudian joget-joget, jangan. Sholawat pakai rebana aja kalau dalam masjid saya sebenarnya keberatan loh. Sholawat kalau yang pakai rebana oke, sebagian dari seni silakan di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid ya sholawat, walaupun dilakukan ya sholawat aja. Apa namanya mas yang tidak ada gamelan itu? Apa? Yang tidak ada instrumennya itu? Nasyid ya, nasyid itu. Boleh. Asal sekali lagi tidak ada orang yang sedang sholat. Karena hak asasi masjid adalah untuk sholat. Kalau ada orang sholat, kita tidak boleh rame. Jangankan sholawatan, baca Quran pun haram kalau mengganggu orang sholat di dalam masjid. Jadi itu ya, soal sholawatan juga harus sesuai dengan aturannya ya, syarat dan ketentuan berlaku di masjid. Baik, tapi ini jelas takmirnya kekeh, tidak boleh tahlilan, tidak boleh yasinan, tidak boleh sholawatan di dalam masjid. Lalu komunitas ini kalau banyak ini, lebih banyak daripada takmirnya itu, maka sudah mendirikan masjid, boleh atau tidak? Toto hati dulu ya, silakan ditoto hati dulu. Niatnya bismillah, ibadah mencari ketenangan lillahi ta'ala, jangan menyaingi. Ini kan ada tahu masjid di ya daerah sinilah ya, ada masjid gregetan kemudian membangun masjid. Ya muka-muka sudah tidak gregetan waktu bangun. Yang jelas saya menjadi penengahnya antara mereka berdua itu. Dua kelompok ini saya menjadi penengahnya, kemudian tidak bisa ada solusi. Yang ini ngotot seperti ini, kemudian ini bangun masjid dekat. Ya sudahlah, muka-muka pas bangun wis gak gregetan, pas bangun wis ikhlas, pas bangun sudah lillahi ta'ala. Ini juga saya sarankan oke, kalaupun sebabnya karena seperti itu ya sudah diredakan dulu. Tapi ketika bangun masjid noto hati bismillah, mensyiarkan agama Allah SWT, mencari ketenangan dalam beribadah. Apa boleh? Sekali lagi Masjid Al-Azhar Asy-Syarif, masjidnya Universitas Al-Azhar, dan Masjid Husain, masjidnya masyarakat Mesir, itu berdampingan gang jalan. Jadi jalan, katakanlah jalan Jatisari ini mepet jalan dan jejer.
Ya katakanlah selisih dikit kita aja. Jadi katakanlah Masjid Al Azhar di sini, Masjid Husain itu di tempat halo-halo itu misalnya gitu. Tapi terlalu jauh, dekat banget. Itu satu. Dan banyak di tempat lain banyak yang seperti itu. Sudahlah, memang para ulama dulu berfatwa bahwa kalau suatu qaryah, suatu kaum sudah ada masjid, tidak boleh membangun masjid lain supaya umat tidak pecah. Iyalah teorinya dulu seperti itu, sosiologis benar. Umat masih mudah diakomodir karena belum ada friksi-friksi ormas-ormas, belum ada. Nah sekarang ini seperti ini toh. Iki aku negak ibadah menurut NU wis wanikanya masjid kan ngono toh. Di sini dulu belum Al-Qadar ini, Al-Qadar yang lama. Dulu ada beduk. Ya, beduk. Ngertos beduk ya? Biasanya tengere nek wong NU masang beduk. Tapi beduknya elek. Tong itu loh, tong apa Mas? Tong minyak itu ya, tong ya, tong. Tong itu harus ditutup. Lah masjidnya kan roda api, ya walaupun tidak sebagus sekarang, roda api itu kan ngelek-ngeleki. Beduk itu loh, suaranya juga elek, gak tahu ditabuh bisa. Jadi nggak denger toh. Lalu saya suruh wis beduk itu ngelek-ngeleki. Karena memang elek bener. Dan sekali lagi tidak pernah berfungsi tapi nggak denger toh. Setelah saya suruh disimpan di gudang itu, ada jamaah sing fanatik itu gak gelem nyang masjid. Wah, iki arep digawe Muhammadiyah iki masjidnya. Akhirnya gak Jumatan yang gini. Jumatan di sebelah situ. Saya tahu ada beberapa yang akhirnya tidak mau jamaah. Wah, ini gawat iki. Mereka fahamnya memang seperti itu, tidak bisa disalahkan. Memang masih sebatas itu. Ya, aku sing ngalah wis pasangan neh beduke. Pasangan neh, ya balik neh jamaah. Itu jamaah yang hebat itu. Itu namanya fanatik buta. Fanatik buta bisa. Berarti, tapi kita harus bisa noto umat, ngerangkul umat, ngopeni umat, nyurteni umat itu harus bisa. Jangan kenceng aku NU ya kudu NU, aku Muhammadiyah kudu Muhammadiyah. Jangan. Kita openi semuanya. Dan saya menjelaskan ini sudah sejak 2002. Ceramah saya selalu berdimensi perbandingan-perbandingan antar ormas, antar mazhab. Supaya orang ngerti. Nek wis ngerti ya legowo, aja patek metenteng ae ya. Jadi gitu. Jadi ini bangun masjid ya kalau terpaksa boleh, tapi kalau bisa jangan ya. Tapi kalau sudah dilobi tidak bisa ya sudah. Toto hati bangun masjid tapi agak jauh ya. Wah, ini tanahnya mepet masjid itu. Aku kok golek alasan iku wis. Nek tanahnya mepet ya jangan lah ya. Jangan itu jelas golek perkara itu. Agak jauh, cari misalnya ada tanah tuh kebetulan sebelah masjid persis misalnya ya. Itu ngarang saya, ngarang. Ya harus cari islah ya. Tanah ini ditukar dengan tanah yang agak jauh supaya tidak terlalu berhimpitan, berdempetan. Walaupun di sini memang ada masjid yang dempet itu ada. Ya memang beda aliran sih. Ini aliran ini itu ada itu. Tapi kalau belum kadung ya sudahlah, jangan membuat masalah ya untuk generasi ke depan. Kita kasihan ya. Kita jangan mewariskan pertengkaran antar umat Islam. Jangan. Cukuplah yang lalu, biarlah berlalu. Yang ke depan kita harus bersatu, walaupun tetap dengan baju yang berbeda. Muhammadiyah silakan tetap jadi Muhammadiyah, NU tetaplah jadi NU, dan yang lain-lain silakan. Tapi kalau sudah menyangkut ibadah, ayo kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu gitu.